Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, hingganya kita bisa berkumpul di tempat yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini Allah catat sebagai amal solih kita, dapat menambah ilmu wawasan kita, dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah wafatkan beliau dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi kitab ini amal jariyah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, terakhir pembahasan kita kemarin masih dalam pembahasan tafsir dari surah An-Nazi'at. Ya, betul. Sampai ayat berapa? Terakhir kemarin antum asyaddu khalqan amis sama banaha, 27 sampai terakhir mata'al lakum wa li an'amikum. Sudah. Nah, sekarang ayat 24. 34 apa 24? 24 ya. 34. Nah, sudah ditalqin. Sudah ditalqin. Ayatnya sudah ditalqin belum? Belum ya? Belum ya? Baik. Saya talqin ayat 34 dari surah An-Nazi'at. Sudah sehat? Baik. Silakan yang pegang mushaf atau yang ditampilkan ini ya, sudah tertampil ya. Ayat 34 sampai dengan ayat terakhir insyaallah. Nah, surah An-Nazi'at ayat 34 sampai ayat yang terakhir insyaallah. Saya talqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atil dhammatul kubra
Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Barakallahu fikum. Silakan dibaca terjemahannya ayat 34 sampai dengan ayat terakhir 46. Barakallahu fikum. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat dengan apa yang telah dia kerjakan, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan sesudah ketentuan waktunya. Engkau Muhammad adalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, karena
suasana hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Baik, barakallahu fiik. Silakan dibaca tafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Qala al-mu'allif rahimahullah, ay idza ja'atil qiyamatul kubra wasyaddatul uzma allati yanhauna 'inda kullu syai'in syaddatin fa hina idzin yadhalu al-walid an waladihi wa sahib an sahibihi wa kullu muhibbu an hubbihi wa yatadhakkaru al-insanu ma sa'a fid dunya min khairin wa syarrin wa yatamanna ziyadatun mithqala dzarratin fi hasanatihi wa yaghummuhu wa yahzaru bi ziyadati mithqala dzarratin fi sayyi'atihi wa ya'lamu idza dzaka anna madata ribhihi wa khusranihi ma sa'ahu di dunia wa yanqati kullu sababun wa wasilatin kanat di dunia sawa al-a'mal wa burrizatil jahima liman yara ay ju'ilat birodi zahiratan likulli ahadin qad huyiat bi ahliha wasta'addat bi akhzani muntaziratan bi amri rabbiha. Baik, cukup dulu ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada ayat 34 sampai 36. Ai idza ja'atil qiyamatil kubra. Maksudnya ketika datang kiamat yang besar. Kiamat kubra, kiamat yang besar. Jadi ditiupkannya sangkakala yang kedua. Ini adalah kiamat kubra, kiamat yang besar, kebangkitan manusia dari kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika datang atau hadir terjadi kiamat kubra itu, wasyiddatul uzma, dan kegoncangan yang besar, allati yahunu indaha kulla syiddatin, yang mana kegoncangan itu mengalahkan segala macam kegoncangan-kegoncangan yang ada. Belum pernah ada kegoncangan atau kedahsyatan yang seperti kiamat kubra ini. Fahina idzin yadhalul walidu an waladihi. Maka seketika itu, ketika terjadi kiamah kubra tadi, yadhalul walid, orang tua lupa, an waladihi, dari anaknya. Seketika itu juga, ketika itu orang tua tiba-tiba lupa kepada anaknya ya. Ketika di dunia ya, namanya orang tua itu selalu ingat kepada anaknya, dicari anaknya, kalau hilang dicari ya, anaknya terjadi apa-apa difikirkan. Tapi kalau sudah kiamat kubra ini, tiba-tiba yadhal ya, hilang akalnya atau lupa ya, walid kepada waladnya, orang tua kepada anaknya. Sesayang-sayangnya orang tua kepada anak,
Ya, ketika terjadi kiamat kubro ini otomatis lupa. Ya, kenapa kok lupa? Ya karena kedahsyatan hari kiamat itu yang begitu besar. Ya, tidak sempat mikirin anaknya, mikirin dirinya sendiri. Ya, apakah dirinya selamat ataukah tidak? Begitu dahsyatnya ya. Kalau di dunia kita sedahsyat-dahsyatnya cobaan musibah masih mikirin anak. Ya, panjenengan umpamanya kena banjir masih nyari anaknya kan, ya kan, masih nyari kan, tetap nyari, ya. Meskipun jenengan juga sudah mulai lupa, ya, ketika sudah ada gempa itu mikirin dirinya selamat, tapi masih ada mikir anak itu masih ada, ya. Di dunia masih ada ingatan kepada anak itu masih ada, ya. Tapi kalau sudah ya kiamat kubro ini yadhal, dijadikan hilang ingatannya, lupa. Ya, walid kepada waladnya, wasahibu an sahibihi, as-sahib an sahibihi, sahabat kepada sahabat yang lain. Ya, seorang teman yang lama bersahabat, karib, dekat sekali, mungkin akrab di dunia, lupa tiba-tiba saat itu. Ketika di dunia saling nanya kabar mungkin ya, selalu ingat, selalu bermain bersama. Namun ketika terjadi hari kiamat kubro, maka mereka saling melupakan ya, sudah tidak ada itu yang namanya sahib, itu hilang dari ingatannya. Wa kullu muhibbin an habibihi, dan setiap habib ya, muhib an habib ya, orang yang mencintai terhadap habibnya, kekasihnya ya, orang yang saling mencintai, bisa laki kepada laki, suami kepada istri ya, atau guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, saling menyayangi ketika di dunia, saling mengasihi ya. Umpamanya kita juga bahkan sayang kepada binatang piaraan kita, apa saja, muhib kepada habibnya ya, orang yang mencintai kepada yang dicintai ya. Di dunia itu ada muhib, ada habib ya, tapi bukan habib gelar, bukan. Habib itu yang disayangi ya, itu ada di dunia istilah muhib, habib. Tapi ketika di ya hari kiamat kubro, habib ini tiba-tiba hilang dari ingatan muhib ya, dari ingatan orang yang mencintai ya. Seakan-akan ya dia tidak pernah punya habib. Wa yatadzakkarul insanu ma sa'a, dan ketika itu seketika yatadzakkar al insan ma sa'a, menjadi teringat manusia itu terhadap apa yang telah dikerjakannya di dunia. Kita padahal sekarang ini ada di dunia ya, tidak pernah, hampir tidak pernah ya, jarang kita ingat-ingat apa yang kita kerjakan. Sering nggak evaluasi? Kalau sering, itu tandanya kita beruntung. Alhamdulillah, sering-sering kita ingat, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan ini. Astagfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Istighfar kepada Allah, banyak ingat mumpung di dunia. Ketika di dunia ingat apa yang kita kerjakan di dunia ini harus ya. Tapi ketika kiamat kubro datang baru kita ingat, dulu saya ngerjakan ini. Yatadzakkar al-insan masa fid dunya, di dunia, min khairin wa syarrin, dari kebaikannya maupun keburukannya ya, seakan-akan apa yang dikerjakannya dari dulu sampai ya akhir hayatnya itu terpampang jelas ya, ingat semua dari kebaikannya maupun keburukannya. Fayatamanna ziyadata mithqali dzarratin fi hasanatihi, lalu dia yatamanna,
berangan-angan, ya. Berangan-angan apa? Ziyadata mithqali dzarratin, nambah mithqali dzarrah, walaupun seberat atau sebesar biji dzarrah fi hasanatihi, dalam hal kebaikannya. Meskipun hanya mithqala dzarrah, meskipun hanya sebiji sawi pun pengen nambah kebaikan. Saking berharganya apa? Kebaikan. Tapi itu tamanna, tamanni, ya, ini masdarnya. Tamanna itu angan-angan. Angan-angan itu suatu yang mustahil, namanya tamanni, angan-angan. Ya, angan-angan yang tidak mungkin bisa tergapai, itu namanya tamanni. Ya. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu angan-angannya orang ketika terjadi kiamat kubro, ingin balik ke dunia dan bisa mengerjakan kebaikan sehingga menambah amal kebaikannya meskipun sebesar biji dzarrah. Lah kita sekarang masih di dunia ini, belum kiamat kubro, kok kita nggak eman gitu, ya. Saya tidak bicara panjenengan, ya bicara saya sendiri, bicara kita semua, ya, saling menasehati. Kita sama-sama sekarang posisinya di dunia, masih di alam dunia. Nambah sebiji dzarrah kebaikan itu kok gak ada greget ke sana. Ya. Nanti saja, besok saja. Alah, umur panjang dan seterusnya kan, ya. Atau alah cuma sholat sunnah mungkin, atau cuma puasa sunnah, alah cuma ya sedekah umpamanya, meremehkan. Padahal orang yang ketika kiamat kubro itu pengen nambah kebaikan meskipun apa? Sebiji dzarrah, saking berharganya kebaikan itu. Ibarat kita sekarang itu ya, nemu uang di jalan 1.000 rupiah, itu diambil enggak Pak? Enggak diambil kan? 500 apalagi. Kalau dulu zaman kecilnya Bapak mungkin insya Allah diambil ya. Sekarang enggak diambil ya. Ketika nanti butuh, enggak ada uang, benar-benar enggak ada uang, 1.000 itu berharga enggak Pak? Berharga. Di rumah itu dicari, di kantong ada enggak? Di bawah ini meja, di dalam lemari. Kalau sudah tidak ada uang itu dicari kan ya Pak ya. Ya seperti itu. Ketika di akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal, baru kita menghargai yang namanya hasanat itu, kebaikan itu. Kemudian wa yaghummuhu wa yahzunu li ziyadati mithqali dzarratin fi sayyiatihi, ya. Dan mereka sangat khawatir, sedih dengan bertambahnya mithqali dzarratin fi sayyiatihi, bertambahnya walaupun seberat biji dzarrah dari keburukan. Mereka khawatir ketika bertambah, ya, meskipun sebiji dzarrah dari sayyiat, saking takutnya terhadap apa? Sayyiat, keburukan. Nambah sedikit saja takut. Kalau sekarang di dunia kita itu terhadap sayyiat, keburukan itu Allah cuma sedikit, Allah cuma dosa kecil. Kalau di akhirat nambah sedikit takut ditambah, ya, dari keburukan ke keburukan. Wa ya'lamu idzaka anna maddata ribhihi wa khusranihi ma sa'ahu fid dunya, dan dia mengetahui ketika itu bahwa keberuntungan dan kerugian dari apa yang telah dia kerjakannya itu waktu di dunia. Dia saat itu tahu, saya ini beruntung, saya ini rugi, tahu ya. Ibarat
kalau orang jualan itu sudah hitung-hitungan, sudah terakhir, sudah selesai jualannya, hitung-hitungan, ya, hitungannya untung apa rugi. Biasanya kalau orang jualan pagi, malam kan hitung-hitungan. Ini tadi pulaannya sekian, jualnya sekian, modalnya sekian, untungnya sekian. Kalau rugi juga begitu, ya, jualnya sekian, modalnya sekian, ternyata rugi. Hitung-hitungan, ditampakkan. Lah kalau di akhirat lebih canggih lagi, ditampakkan sedetail-detailnya, sehingga kita tahu, oh kita beruntung, ya, kita beramal itu dilipat gandakan oleh Allah. Ya sama, ya, dengan ya kita jual beli. Karena ketika kita beribadah kepada Allah, itu sama saja kita sedang berniaga dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari amal-amal soleh kita. Ya. Allah itu kalau ngasih istilahnya ribah itu untung, itu ndak bisa diangkakan seperti angka-angka di dunia. Ya. Angka-angka di dunia 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Tapi kalau ya angka-angka akhirat itu ya kelipatan 7, kelipatan 10, kelipatan yang tanpa batas ada. Seperti pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Orang sabar, pahalanya sabar itu nggak ada batasnya. Maksudnya saking besarnya, ya. Keuntungan yang besar. Kalau untung, kalau rugi juga ya ditampakkan. Seketika itu manusia tahu, oh saya untung, saya rugi. Kemudian wa yanqati'u kullu sababin wa waslatin kanat fid dunya siwal a'mal. Dan terputuslah semua sebab-sebab dan sarana-sarana yang telah mereka usahakan di dunia, siwal a'mal, kecuali amalan-amalan. Jadi nanti itu semua sarana-sarana, semua sebab-sebab itu semuanya terputus kecuali amal kita. Jadi yang nanti menjadi teman kita hanya amal. Harta tidak kita bawa, rumah tidak kita bawa. Yang mungkin di dunia punya tentara, punya pasukan, punya ajudan, tidak dibawa. Semuanya tidak dibawa. Yang menemani, yang menjadi ya penentu dia adalah amalan-amalannya. Kemudian wa burrizatil jahimu limayyara, dan diperlihatkan neraka itu dengan jelas terhadap setiap orang yang melihatnya. Diperlihatkan, ya. Diperlihatkan neraka itu terhadap orang yang melihat, ya, memang diperlihatkan oleh Allah. Ai ju'ilat fil baras, maksudnya dijadikan nampak jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jahim tadi ditampakkan secara jelas, dhahiratan likulli ahad, secara zahir kepada setiap orang, ya, ditampakkan, ya, ditampakkan ini neraka. Qad huyyat li ahliha, telah dipersiapkan, sungguh telah dipersiapkan bagi orang yang menjadi calon penghuninya. Wastu'iddat li akhdihim, atau wasta'addat li akhdihim, dan sudah siap neraka tersebut untuk menyambar mereka. Muntadiratan li amri rabbiha, sedang menunggu perintah dari Tuhannya. Di neraka itu sudah siap, sudah ada, ya. Neraka itu sekarang sudah ada, sudah dipersiapkan, ya. Ibaratmu kalau di dunia itu, ya, kalau di dunia, ya, ini tidak bicara neraka, ini bicara dunia. Kalau orang bakar sate itu ininya sudah siap, arangnya sudah siap, sudah dikipas-kipas, ya.
Mungkin kita bertanya, kalau kelamaan kan nanti mati sendiri gitu. Ya, jangan disamakan neraka itu meskipun disiapkan sekarang ya nanti masih hidup malah tambah besar. Iya. Ya. Karena api di neraka itu tidak sama sekali sama dengan api di dunia. Ya, karena bahan bakarnya nanti ya neraka itu adalah ya annas wal hijar, manusia dan batu ya. Jadi semakin dicebur manusia, namanya bahan bakarnya saja manusia, berarti kalau diceburin manusia semakin besar apinya. Jadi ibarat api di dunia bahan bakarnya adalah bensin umpamanya, semakin diceburin bensin semakin besar. Lah di neraka itu bahan bakarnya ya adalah waquduhan nas wal hijar, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, kemudian ya silakan dibaca. فأما من طغى أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فصار سعيه لها ووقفه مستغرقا بحظوظها وشهواتها ونسي الآخرة والعمل لها فإن الجحيم هي المأوى له أي المقر والمسكن لمن هذه الحال. Terus wa amma man khafa مقام ربه أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى النفس عن الهوى الذي يصدها عن طاعة الله وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول وجاهد الهوى والشهوة الصدين عن الخير فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Ayat 37 sampai dengan ayat 41. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, ai jawaza al-hadda, yaitu orang yang melampaui al-had, batas-batasannya Allah. Maksudnya larangan-larangan Allah. Karena di dalam agama ini ada had, ada batasan-batasan, ada pagar yang tidak boleh dilewati. Kalau sampai melewati pagar itu, melewati batas itu, berarti dia telah tagha, melampaui batas. Ya, dia sudah melanggar ya dari aturan-aturan Allah. Nah, orang yang tagha yaitu jawazal hadda bi an tajarra'a 'alal ma'asi al-kibari, yakni dia berani mengerjakan perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Al-kibar, tajarra', dia berani ya, bukan hanya mengerjakan dengan takut, tapi tajarra' itu adalah mengerjakan dengan berani ya, memang menentang. Tidak, saya berani, saya nantang, itu tajarra' ya, saya tidak takut, itu tajarra'. Tajarra' itu melakukannya dengan berani ya, menantang di dalam bermaksiat kepada Allah dan melakukan dosa besar. Orang yang tagha melampaui batas itu adalah tadi
orang yang melampaui batasan-batasan Allah dan dia tajarrah, berani di dalam melakukan perbuatan yang ma'asi maupun al-kibar, dosa besar. Walam yaktasir ala ma haddahullah, dan dia tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dibatasi oleh Allah. Ya, batasan-batasan Allah itu sebenarnya sudah cukup. Ya, dia merasa tidak cukup dengan apa yang sudah dibatasi oleh Allah. Ya, ibarat kambing itu ya. Kambing itu kan dipagari sama tuannya. Dia lompat dari pagar dan dia ya makan rumputnya, pagarnya orang lain atau kebunnya orang lain ya, yang bukan menjadi haknya. Sama orang yang tagha, ini sama saja melampaui batas-batasan aturan-aturan Allah. Dia tidak merasa cukup dengan aturan Allah tersebut. Wa atharul hayatad dunya, dan dia lebih memilih kehidupan dunia alal akhirati, dibandingkan kehidupan akhirat. Ya, kehidupan dunia itu ada, kehidupan akhirat itu ada, harus dipilih. Ini adalah pilihan. Ya. Orang kafir itu bagaimana milih akhirat? Dia tidak beriman dengan hari akhir, sehingga dia pilihannya satu, dunia. Kalau orang beriman ada pilihan, harus milih. Gak bisa saya milih dua-duanya, gak bisa. Dunia ini hanya jangan lupakan saja, gitu saja. Akhirat tetap pilihan kita. Ya, makanya ya, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah apa yang menjadi cita-cita akhirat itu dan jangan lupakan dunia. Dunia itu nomor 2. Ya, maksudnya akhirat tujuan kita. Ya, dunia itu gimana mengantarkan kita kepada akhirat itu. Gimana kita mau beribadah kalau kita tidak kerja, tidak cari maisha untuk makan kita, untuk pakaian kita. Bagaimana kita beribadah tidak pakai baju? Bagaimana kita beribadah dengan kuat kita tidak bisa makan? Ya, jadi dunia itu bukan carilah dunia kemudian juga carilah akhirat, enggak. Tapi ya, carilah akhirat, jangan lupakan dunianya. Jadi sekedar jangan lupa. Ya, ibarat tugas itu, ya, ini tugas wajibmu, ada tugas yang lain itu jangan lupa. Maka tugas wajib ini yang penting. Tugas wajib kita sebagai manusia adalah mencari ya kehidupan akhirat. Adapun dunia jangan lupa, karena itu juga bisa menjadikan wasilah untuk kita ke akhirat. Ya. Kemudian alal akhirati fasara sa'yuhu laha, dia lebih memilih ya kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Fasara sa'yuhu laha, maka ya potensinya diarahkan kepadanya. Ya, potensinya dia malah diarahkan kepada kehidupan dunia. Ya, fokus malah ke dunia. Wa waqtuhu mustaghriqan fi khududiha wa syahawatiha, dan waktunya itu dihabiskan untuk memburu dunia itu dan memburu kesenangan-kesenangan dunia itu, syahwat-syahwat dunia itu. Ya, karena sudah pilihannya dunia, ya. Pilihannya dunia. Orang kalau sudah milih berarti dia sudah fokus ke situ. Ya. Orang sudah milih dunia, ya dia fokus dengan dunia, dia memburu karena fokus. Ya, jadi fokus penting. Fokusnya kita apa? Akhirat. Ya, nanti kita fokusnya akhirat, memburu akhirat dan ya mencari kesenangan akhirat. Sebaliknya kalau orang sudah ya atharul hayatad dunya, dia lebih milih ya kehidupan dunia, maka dia akan memburu ya menghabiskan waktunya dengan ya kesenangan-kesenangan dunia. Wa nasiyal akhirata, dan dia lupa kepada akhirat. Wa tarakal amala laha, dan dia meninggalkan amalan karena sebab dunia.
tarokal amal, dia meninggalkan amalan. Saya tidak usah sholat, saya tidak usah ngaji, saya tidak usah baca Quran. Karena apa? Karena saya sibuk dengan dunia. Bagaimana saya bekerja dengan baik kalau saya masih sholat umpamanya, masih ngaji, habis waktu saya. Sudah saya fokus saja kepada dunia. Ini salah, ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang milih kehidupan dunia itu, al jahim hiyal ma'wa. Neraka al jahim itu adalah tempat tinggalnya nanti. Lahu, baginya, ay al mukir, ya, al maqar, al maskanu liman hadhihi haluhu, menjadi tempat menetap dan tempat tinggalnya orang yang keadaannya seperti ini, ya. Orang yang tokoh melampaui batas kemudian lebih memilih dunia dibandingkan akhirat, ya, maka al jahim hiyal ma'wa. Neraka jahim itu adalah tempat tinggalnya, tempat menetapnya. Wal iyadu billah. Wa amma man khafa maqama rabbi, ini kebalikannya. Adapun orang yang takut, ya, pada kebesaran Tuhannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay khafal qiyama alaihi wa mujazatihi bil adli. Maksudnya dia takut ketika dia qiyam alaih. Qiyam alaih itu berdiri di hadapan Allah, dibangkitkan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap kita nanti akan menghadap Allah, qiyam, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan akan mujazatihi, akan dibalas oleh Allah, ya, bil adl, dengan adil. Fa athara hadzal khauf fi, ya, qablihi, fi qalbihi, dan dia benar-benar membekas rasa takutnya itu di dalam hatinya, ya. Rasa takutnya itu benar-benar terpatri atau terhujam di dalam hatinya. Takut kepada Allahnya itu bukan hanya di lisan saja. Ini menandakan, ya, orang yang takut kepada Allah itu harus, ya, dengan hati, harus dengan hati, dengan menghadirkan hati, dengan benar-benar rasa takut di dalam hatinya. Orang yang khafa maqama rabbi, takut akan kebesaran Tuhannya, ya, dengan tadi, dengan benar-benar takut kepada Allah dalam hatinya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan diri dari, ya, keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsunya, ya, hawa nafsunya. Alladzi yuqayyiduha an ta'atillah, yang telah mengikatnya dari ketaatan kepada Allah. Orang yang menahan dirinya dari hawa nafsunya, yang mana hawa nafsu itu menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah. Dia ikat, dia tahan hawa nafsunya, dia lebih memilih taat kepada Allah. Wa sara hawahu tab'an lima jaa bihi rasul, dan hawa nafsunya itu menjadi ikut kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Kita semua punya hawa nafsu, keinginan. Saya pengen ini, saya pengen itu. Tapi keinginan-keinginan ini disesuaikan dengan barometer apa yang dibawa oleh Rasul. Cocok enggak keinginan saya ini dengan keinginan Rasul? Cocok enggak dengan sunnah Rasul? Cocok enggak dengan ajaran Rasul? Orang yang, ya, selalu mempertimbangkan hawanya atau keinginannya itu dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Wajahadal hawa wasyahwata as-sadina anil khair, dan menundukkan hawa nafsunya dan syahwatnya itu yang menghalangi syahwat itu dari kebaikan, ya. Orang yang senantiasa menundukkan, ya, jadi hawa nafsunya itu ditundukkan. Karena hawa nafsu ini, ya, ibarat makhluk hidup,
Dia adalah sosok sosok yang senantiasa berkobar-kobar di dalam hati kita, senantiasa menyala di dalam hati kita. Syahwat la ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Lalu kita tundukkan syahwat itu. Nah, fa innal jannata al-mustamilata ala kulli khairin wa sururin wa na'imin hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga, yang mana surga itu mustamilah, mencakup ala kulli khair, dari semua kebaikan. Jadi jannah itu adalah gambaran dari semua kebaikan. Wa surur, dan kebahagiaan, kesenangan, wa na'im, dan kenikmatan. Jadi apa saja yang baik-baik, apa saja yang surur, yang sifatnya bahagia, senang, yang sifatnya naim, nikmat-nikmat, jannah itu namanya. Jadi kalau di dunia kesenangan itu masih terbagi-bagi Ada kesenangan lewat ini, kesenangan lewat ini. Jannah itu mencakup mustamila ala kulli khairin wa sururin wa naim. Semua yang senang-senang itu nanti ada di jannah itu. Jadi jannah itu adalah tempat yang mencakup segala hal yang baik-baik, yang senang-senang, dan yang nikmat-nikmat. Jadi tidak ada satu kenikmatan sekecil apapun kecuali pasti ada di jannah tersebut. Jadi sifatnya yang surur, naim, khair bisa kita dapatkan di surga. Hiyal ma'wa, dan itu menjadi tempat tinggalnya orang yang tadi, orang yang khafa maqama rabbi, orang yang takut akan kebesaran Allah, takut dengan setakut-takutnya di dalam hatinya, dan nahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya atau menundukkan hawa nafsunya, itu berhak mendapatkan surga dan menjadi tempat tinggalnya. Liman hadza wasfuhu, dan ini diperuntukkan bagi orang yang sifatnya telah disebutkan tadi. Liman hadza wasfuhu, bagi orang yang sifatnya telah disebutkan tadi, yakni man khafa maqama rabbi dan nahan nafsa anil hawa. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada yang ditanyakan, tafadhol setelah adzan. Silakan diadzan. Ini rencananya ada tanya jawab, tapi satu saja karena saya dipeseni tadi, alhamdulillah ada rezeki dari Allah seperti kemarin, atau makan-makan yang harus segera dieksekusi ini. Karena kalau kelamaan nanti juga sholat isyaknya terlalu malam, sehingga mungkin sambil dipersiapkan makanannya, satu pertanyaan saja, monggo. Assalamualaikum. Bertanya, makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan bagi kaum muslimin itu mengatakan bahwasanya Rasul Habibullah, kekasihnya Allah. Sedangkan yang kita tahu bahwasanya Rasul itu derajatnya lebih tinggi, yaitu Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW itu bilang Habibullah, bagian kaum muslimin. Tapi padahal yang telah dan makam lebih tinggi itu Khalilur Rahman. Bagaimana bisa menjelaskan kepada mereka bahwasanya kalau mengatakan Nabi Habib itu sebenarnya lebih rendah daripada Khalil. Baik itu Habibullah atau Khalilullah atau Khalilur Rahman, itu adalah memang gelarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dibeda-bedakan dua gelaran tersebut. Habibullah itu memang Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, dan Khalilullah, Nabi Muhammad memang Khalilullah.
Meskipun ada Nabi Ibrahim itu juga Khalilullah, tapi Nabi Muhammad juga Khalilullah juga, sama kekasih Allah, ya, Habibullah juga. Jadi antara Habibullah dengan Khalilullah ini tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu lebih mulia Khalilullah, lebih mulia Habibullah, enggak. Ya sama-sama mulia. Yang salah ya seperti tadi, yaitu ada sebagian kaum muslimin ya menisbatkan pada satu gelaran saja ini yang paling mulia. Ya, padahal artinya sama. Habibullah, kekasih Allah, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah. Khalilullah sama. Khalil itu kekasih, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, jangan sampai gelaran tersebut dibanding-bandingkan, ya. Dan itu semua miliknya Nabi Muhammad SAW, ya. Untuk apa dipertentangkan, ya? Sama dengan, mohon maaf ya, ini urusan dunia. Ada seorang si A punya gelar A dan B, ya. Fulan punya gelaran A dan B. Gelaran ini sama-sama miliknya si fulan tadi. Ini tidak perlu dipertentangkan, ya. Tidak perlu dipertentangkan, ya. Itu sama-sama gelaran yang bagus, asal itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak dinisbatkan kepada selain Nabi, ya. Pokoknya fulan Habibullah, dari mana tahu? Fulan Habibullah, kekasih Allah, dari mana tahu? Belum tentu. Nasab itu tidak bermanfaat ketika amalannya itu buruk, ya. Nasab itu tidak menjadikan mulia seseorang, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling bagus nasabnya, bukan, ya, tapi orang yang paling bertakwa. Mungkin itu saja, ya. Ini nasinya sudah siap. Tolong ibu-ibu juga disiapkan ini, para bapak, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.